Jadi apa namanya? Padahal itu untuk Allah maksudnya. Iya, tadinya. 3 gelar untuk Allah, 1 untuk Raja Hezekia. Yang menyebut anak ini tuh Raja Damai gitu. Nah, nanti ada lagi, Bapak mungkin sering dengar bilur-bilurnya menyembuhkan. Dari mana Pak? Yesaya 53. Yesaya 53 menurut orang Yahudi yang punya kitab ini, mereka dulu sempat nggak boleh masuk sini Pak. Oh. Kayak apa namanya? Injil itu ya, Barnabas ya. Kan apa saya juga apa baru dengar gitu. Jadi ada dekret apa namanya Delesianus ya. Ini Pak. Oh itu. Ini foto dulu ini. Udah ini. Udah. Yang dekret apa Delesianus ya, Kudan dia. Yang tahun berapa? 380-an. Yang melarang apa namanya berapa Injil itu untuk apa dibaca. Oh iya. Itu kan termasuk apa namanya? Termasuk ini. Tapi kan apa namanya kebohongan siapa namanya si Bambang Nursena dibilang itu yang nulis apa namanya orang Islam padahal enggak. Kalau yang dianggap yang ini menulis orang Islam itu betul Pak. Itu betul. Tapi abad ke-7 tetapi itu bukan yang abad ke-5. Yang dianggap tulis Islam itu yang abad ke-16 Pak. Abad ke-16. Ini yang abad ke-5 dan abad ke-2 karena gini Pak. Yang disebut dengan Gospel of Barnabas itu ada 3. Yang pertama Epistle of Barnabas. Nah, ada 3 itu. Bukan cuma 1 Pak. Ada 3. Apa 3? Ada 3. Oh ada 3. Jadi kadang-kadang orang suka salah. Nah ini yang abad kedua nih Pak, Epistle of Barnabas. Itu ditulis abad kedua. Yang di abad ke-5 itu nama gospelnya adalah Acts of Barnabas. Itu abad ke-5. Tapi ini gospel juga? Ya orang zaman dulu sebutnya tetap gospel. Gospel itu kan artinya hanya kabar baik gitu Pak. Yang abad ke-5 saya nggak punya bukunya. Saya cari di mana-mana nggak dapat. Yang saya punya yang abad 16 nih. Ini yang dianggap ditulis oleh orang Islam. Saya pun nggak pernah pakai kitab ini. Tetapi buat Islam ini pun tidak bisa diterima sepenuhnya Pak. Yang bisa dianggap sama dengan Islam paling hanya ketika Yesus mengatakan nanti akan ada nabi lagi namanya Ahmad. Itu sama dengan ada di Quran. Di sini ada nggak? Nggak ada. Oh di sini aja yang. Di sini aja. Hanya di sini Pak. Abad kedua dan abad ke-5 nggak ada ngomongin tentang sama sekali nggak ada hubungan sama Islam. Tapi ada satu hal yang ditolak oleh Islam. Ketika di sini diceritakan Yesus mengatakan bahwa yang disebut dengan Al-Masih itu Nabi Muhammad. Itu yang kita nggak bisa terima. Karena di Islam kita taunya Al-Masih ya cuma Nabi Isa gitu. Bukan Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain. Yang Nabi ya, cuma ada juga yang Al-Dajjal ya. Ya itu lain cerita kalau Al-Dajjal. Ini kan bicara tentang ya, Al-Masih adalah Nabi Muhammad gitu. Oh itu cuma satu ya, Isa Al-Masih ya. Jadi kita pun Islam juga tidak pernah menggunakan ini Pak. Untuk berhujah kita nggak pernah pakai. Karena ini juga ditolak kan sama Kristen. Kalau yang ini isinya apa tentang? Kalau itu hanya cerita kehidupan orang yang bernama Barnabas. Cuma itu aja ya. Berarti dia nggak menceritakan tentang apa namanya penyalipan atau apa nggak ada sini ya? Iya. Nah ini. Jesus answered, the name of the Messiah is admirable. Yang terpuji. Nabi Muhammad, nama Muhammad itu kan arti yang terpuji. Muhammad is his blessed name. Ini yang kita nggak bisa terima. Kalau apa namanya, Kodani dari Alkitab sendiri ada nggak yang apa kesaksian tentang Nabi Muhammad di Bible? Di Bible. Maksudnya kalau indikasi, saya bilang masih ada Pak, indikasi ya Pak ya. Yeah. Tapi kalau Bapak nanya ada nggak nama Nabi Muhammad SAW di dalam Bible? Saya bilang tidak ada. Kan ada Gunung Paran apa dia? Ya, itu saya bilang indikasi. Ya. Nah, hanya indikasi. Tapi kalau nama Nabi Muhammad SAW tidak ada. Kalau ada apologet Islam yang bilang ada nama Nabi Muhammad SAW di dalam Bible, terutama di Kidung Agung 5 ayat 16, ada kata-kata Muhammadim. Nah itu Muhammadim itu maksudnya apa tuh? Nah, Muhammadim itu artinya yang terpuji. Oh, yang terpuji. Tapi bukan berarti itu nama orang gitu Pak. Karena ketika kata Muhammadim itu kita terjemahkan menjadi kata Muhammad, otomatis akan merusak makna daripada satu ayat gitu Pak. Oh, tidak nyambung gitu. Jadi iya. Misalnya contoh, itu kan ayatnya begini bunyinya, kurang lebih ini. Kita buka aja. Berubah ya. Kita buka aja. Dan kata Muhammadim itu di seluruh perjanjian lama itu dipakai sebanyak 12 kali Pak.
Kalau mau konsisten, harusnya di ayat lain juga diterjemahkan menjadi Muhammad dong. Iya, harusnya. Kalau begitu diterjemahkan menjadi Muhammad, arti satu ayat udah berubah. Sama sekali udah nggak nyambung gitu. Di mana kok ini? Kidung Agung 5:16. Jadi saya nggak ngoyo harus ada nama Nabi Muhammad di dalam Bible. Nggak, tadinya saya pikir apa saya bisa cerita ke teman-teman. Nih. Di sini kata-katanya manis semata-mata. Segala sesuatu padanya menarik. Nah, yang menarik ini yang diambil dari kata Muhammadim. Oh, bahasanya ya bahasa itunya ya. Nah, sekarang kalau kata yang menarik saya ganti dengan kata Muhammad, apa nyambung? Iya, jadi ceritanya jadi beda ya. Paham kan Pak maksud saya? Dan kata Muhammadim itu di seluruh perjanjian lama ada 12 biji, ada 12 kata. Kalau semuanya saya ganti dengan Muhammad, apakah nyambung? Bagaimana? Jadi saya maunya juga fair Pak. Saya juga nggak mau ngoyo gitu. Buat kami, ini bukan kitab Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud oleh Quran. Buat kami. Kalau ada teman-teman Muslim yang lain yang punya pendapat lain bahwa ini adalah Taurat, Taurat yang disebut dalam Quran, ya monggo gitu. Tapi buat saya enggak, karena saya sudah pelajarin. Taurat yang disebut dengan Pentateuch, 5 kitab Musa itu bukan ditulis oleh Nabi Musa. Yang dipegang itu juga bukan ya? Bukan ditulis oleh orang-orang yang pernah ketemu Nabi Musa. Tapi disusun ribuan tahun Pak, 1000 tahun sejak Nabi Musa baru ditulis. Yang tanah itu, nah, yang Taurat ya, ini mau kitab Musa. Begitu juga yang Nevi'im, Ketuvim, nah ini kita tinggal lihat ini. Terus jadi apa kalau yang bukan di Al-Quran apa ada nggak yang apa namanya? Jadi kalau buat saya, buat kami, yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil itu adalah wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel hanya pada zaman itu. Dan tidak pernah dijanjikan untuk dijaga. Tidak seperti Quran. Sekarang kalau namanya wahyu Pak, itu bentuknya seperti apa? Kalau kita nggak dapat wahyu, kita dapat ilham lah ya. Kita ngopi dapat ilham gitu. Kalau wahyu kan konotasinya untuk Nabi gitu kan. Jadi kalau wahyu itu ya pesan atau pengetahuan yang langsung masuk ke dalam kolbunya Nabi. Ketika Nabi itu meneruskan kepada kaumnya atau umatnya, nah itulah wahyu yang disampaikan. Di Quran sering menggunakan kata kitab, Pak. Ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil yang diberikan kepada bangsa Israel. Kata kitab itu belum tentu berarti buku seperti ini, Pak. Dalam bahasa Arab. Kata kitab itu artinya banyak. Bisa juga wahyu yang dibukukan, bisa juga hukum, ketetapan, atau perintah. Gitu. Jadi kalau ditanya, sekarang mana kitab Taurat, Zabur, Injil yang asli? Nah, nabinya mana? Nabinya sudah meninggal. Ya sudah, berarti udah ngikut nabinya. Karena wahyu itu kan masuknya ke dalam kolbu Nabi. Kenapa saya bilangnya kolbu bukan otak? Gitu. Nah, itu ada ilmunya lagi Pak. Itu dokter neurosistem itu yang lebih tahu tuh. Di dalam jantung kita ternyata ada neurosistem yang bisa menyimpan memori 40.000 saraf Pak di dalamnya. Otak kita 100 ribuan. Jantung kita ternyata punya memori. Lebih banyak ya? Enggak, lebih sedikit. Tapi itu yang disebut dengan kolbu. Karena itu yang bisa menyimpan, boleh dikatakan pesan ilahi gitu Pak. Nah, itu yang tahu tuh dokter Aisyah Dahlan tuh. Jadi hilang ya berarti ya itu ya. Jadi apa maksudnya siapa tahu ada penemuan itu nggak ada ya? Nggak ada. Ya, apa Jadi catatan sejarah itu? Nggak ada. Jadi kalau dikatakan misalnya contoh Nabi Isa menerima Injil, ya Nabi Isa menerima tapi belum tentu juga dia nulis, belum tentu juga pengikutnya menulis. Sedangkan yang menulis ini kan orang-orang yang tidak kenal Yesus, tidak pernah jadi saksi mata langsung. Jadi ketika Nabi Isa sudah diangkat, ya wahyunya yang ikut bersama dia gitu loh Pak. Tidak harus berbentuk buku gitu. Soalnya nggak langsung ditulis ya. Iya. Kan tidak pernah diceritakan juga. Paling sejauh-jauhnya yang umat Islam bisa percaya dengan yang namanya Taurat itu ketika di Quran diceritakan Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu di Bukit Sinai, turun kepada Bani Israel, mereka sedang nyembah patung. Wahyu yang dituliskan oleh Nabi Musa alaihissalam itu di atas 2 loh batu. Kristen juga ada. 2 loh batu itu kan dipecah di depan bangsa Israel sendiri karena Nabi Musa marah ngeliat bangsanya nyembah berhala. Paling jauh yang disebut Taurat ya cuma itu Pak. Padahal cuma sebagian kecil itu ya. Iya. Nah sedangkan di dalam, kalau disebutkan di dalam kitab Tanakh itu kan kurang lebih ada 613 mitzvah hukum untuk orang Yahudi. Nah itu yang masuk dalam buku itu Pak. Tapi kan nggak mungkin Nabi Musa alaihissalam membawa batu begitu banyak isinya 613 hukum kan nggak mungkin. Jadi yang diajarkan oleh Nabi Musa kepada bangsa Israel ya hanya lisan, secara lisan gitu Pak. Yang lainnya ya, yang lain lisan. Iya. Jadi tidak harus berbentuk seperti ini. Jadi buat kami sekarang
Bible-nya orang Yahudi dan Bible-nya orang Kristen ini bukan Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud oleh Quran. Saya bisa buktikan Pak nanti Pak, yang di Pentateuch itu bukan Nabi Musa yang nulis. Banyak ayat-ayat yang menyebutkan nama tempat, menyebutkan nama orang yang adanya itu ratusan tahun setelah Nabi Musa meninggal. Oh, jadi jelas itu. Jelas, bukan cuma yang ulangan yang menceritakan Nabi Musa meninggal, bukan cuma itu Pak. Masih banyak yang lain. Kalau untuk pembuktian ini kok apa namanya yang kan Paulus ada bilang bahwa Injil yang apa aku terima itu kan dari Yesus ya katanya. Itu kita jawab pakai ayat yang tadi dong berarti ya. Yang mana? Yang apa namanya firman yang itu telah kusampaikan. Kan itu kan cuma disampaikan pada murid-muridnya doang kan. Sedangkan dia nggak pernah ketemu kan sama Yesus kan. Iya, Bapak jangan batasin hanya kepada muridnya lah. Kita ambil aja konteks yang lebih luas kepada bangsa Israel. Gitu. Ketika disampaikan kepada bangsa Israel, yang disampaikan oleh Yesus ini kan kita bisa bandingkan, bisa cek Pak. Berbeda. Ya udah gitu beda lagi kan gitu. Iya. Jadi jelas ini pasti bukan dari Yesus. Gitu. Jadi kalau orang Kristen menuduh Nabi Muhammad adalah nabi palsu, sebenarnya mereka harus mempelajari dulu. Paulus menyampaikan pesan yang sama nggak dari Yesus. Kalau beda lah itulah yang disebut nabi palsu sebenarnya. Gitu Pak. Cuman kan kita di yayasan kami tuh kayak kami dilarang menghina sesembahan orang lain, menghina nabi orang lain, menghina agama orang lain. Kalau saya nggak pernah sebut Paulus nabi palsu Pak. Saya nggak berani sebut. Ya saya tuh kalau dengar apa namanya Kodandi sama apa namanya Ustadz Menahim Ali tuh ngomongnya etikanya selalu dijaga kan. Harus jaga banget Pak. Kalau yang satu kan langsung dia plak gitu. Bang Juma. Bang Juma plok. Iya. Tapi justru malah kita mengerti banget jadinya. Jadi tahu ini kan saya juga apa namanya paham gitu jadi. Kalau saya mau pakai bahasa yang seperti Paulus nabi palsu itu kan menyakiti. Iya, memang caranya lain-lain gitu pendekatannya. Iya. Kita nggak boleh gitu menyakiti dalam hal seperti itu kan. Islam itu bukan memukul tapi merangkul. Iya. Kita ngajak mikir gitu, ayo gitu. Iya. Ya kalau yang teman-teman yang lain mungkin kan karena medannya lain gitu lah. Iya. Saya nggak bisa nyalain juga gitu ya. Dan juga memang kan karena di TikTok itu kan memang kasar Pak. Iya. Kasar. Orang-orangnya juga Makanya saya nggak mau masuk TikTok. Sekali 2 kali aja cukup. Ya memang kadang-kadang untuk orang tertentu juga pakai yang begitu masuk gitu kalau ada yang gitu. Jadi saya dengar pertama juga ngomongnya apa begini. Makanya suka kadang-kadang teman datang lagi dia. Kok yang kemarin diomongin begitu datang lagi nggak tahu. Tahu-tahu sahadat aja. Tahu-tahu sahadat. Ada juga yang begitu ya. Iya. Caranya beda-beda. Ya terapinya beda katanya. Pasiennya soalnya beda. Nah, gitu. Saya nyebut ayat tadi Pak, 1 Yohanes 5 ayat 7. Kan di situ kan tertulisnya pasti tidak asli. Ya. Paling jauh saya cuma nanya orang yang saya minta baca. Kalau tidak asli itu apa kata lainnya? Palsu. Nah dia sendiri yang ngomong bukan saya. Saya sendiri nggak berani ngomong ada ayat palsu. Yang ngomong kan ini sendiri. Karena apa Bu? Keluarga besar saya juga masih Kristen semuanya. Oh, masih ada juga. Keluarga besar saya, ini maksud saya masuk keluarga besar tuh tante, kalau dalam bahasa Cina tuh ii gitu ya. Nanti ada cek, ada empek segala macam. Keluarga besarnya artinya dari papa, dari mama, semuanya masih Kristen. Yang masuk Islam cuma papa saya sama saya. Kok kalau umpamanya apa persiapan untuk apa namanya? Kalau kita masuk Islam itu apa kok? Persiapan? Ya maksudnya kita mesti persiapin apa? Hati, kalau saya bilang mah, cuman hati aja. Kok sebenarnya udah baru disunat ini. Masya Allah. Iya. Belum sembuh benar. Waduh. Berarti tadi 12. Masih suka ngilu-ngilu. Baru tanggal 12 ini. Oh, berarti masih gatal-gatal dikit, Pak. Ngilu gitu namanya Ngilu. biasanya. Iya. Itu dokternya juga pas saya bilang, ini kok maksudnya dia kan nanya, maksudnya mungkin bingung juga udah tua baru disunat, bilang baru dapat hidayah. Katanya dokter Ali, dia kelihatan kayak orang Arab gitu. Jadi digratisin, nggak mau dibayar. Nggak mau dibayar. Masya Allah, alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. Kok bayar gratis katanya?
kita mesti saling membantu katanya dia bilang. Memang banyak Pak, masih ada dokter-dokter yang seperti itu masih ada. Masih muda padahal dokternya. Kan di rumah sakit, soalnya kan ini ada masalah inilah gitu, jadi kita cari aman gitu dok. Ya biar aman ke rumah sakit yang mau di klinik gitu. Harusnya berapa Pak kalau di rumah sakit? 12, harusnya 12 juta. Kita udah deposit. Sunat. 12. Kan Karena kan dokternya ada 3. Dokternya 3 kan. Jadi dokter yang ahli nggak mau dibayar dia. Jadi dokter ahli bedahnya yang nggak mau dibayar. Alhamdulillah. Jadi kembali 5 juta. Masya Allah. Dibalikin Keren. lagi. Loh, kok dok pas kita kontrol, Keren. kok dibalikin lagi itunya depositnya? Udah labu katanya. Keren itu. Dokternya keren. Jadi bang kita harus saling mendukung gitu ya. Ada juga seorang dokter Pak di Cilengsi juga begitu. Dia punya klinik sunat. Ketika yang datang itu mualaf gratis. Saya juga punya juru sunat. Ketika ada yang bersahadat depan saya, laki-laki, belum sunat, saya cuma minta jadwal sama dia. Tentuin hari apa, jam berapa, hari apa. Tunggu di rumah, kita kirim juru sunat di rumah, gratis. Oh di rumah. Di rumah. Gratis. Kita nggak minta si mualafnya untuk bayar. Setelah itu, baru kita minta juga mereka, saya minta jadwal seminggu 2 hari maksud saya, 2 kali pertemuan. Setiap pertemuan 90 menit, kita kirim guru privat ke rumah. Belajar di rumah. Belajar fikih, belajar akidah. Fikih itu seperti kayak syariat-syariat lah. Cara-cara sholat gitu lah. Akidah itu belajar teologi Pak. Ya tadi saya mau tanya kalau itu kita dituntunnya apa gitu maksudnya. Itu nanti dia ada. Kita kirim guru privat ke rumah. Bapak tinggal tentuin hari apa, jam berapa. Di mana. Udah gitu aja. Nanti saya kirim guru privat ke rumah, Bapak belajar di rumah. Nanti selain itu kita juga ada kajian rutin sebulan sekali, 2 bulan sekali. Gitu. Jadi kita nggak lepas Pak. Itu kajian di apa online atau di mana? Enggak, kita undang. Kita undang iya. Kalau online kurang Tempatnya ini Pak. di mana Pak biasanya? Nanti kita sediain tempatnya Bu. Kita ada kerjasama dengan salah satu rumah yang dulu sering dipakai buat wedding, sekarang buat dakwah. Itu kan lihat apa namanya yang ada yang siapa yang perempuan tuh yang tadi main organ di gereja atau udah bisa. Oh itu yang apa? Tadi Jesslyn itu ya. Oh Jesslyn. Dia bilang katanya nggak bisa atau udah sekarang udah banyak apa. Iya. Tapi yang itu kan gampang ya, kayak apa kan dia kan belum bisa kayak baca untuk apa sholat, kayak Quran. Bacaan gitu. Quran. Sama sekali nggak bisa. Sekali. Nanti ada bukunya Pak nih. Ini buku bacaan Quran. Untuk belajar sholat. Nanti ada yang buat Quran ada ini buku Iqra namanya. Iqra ini jadi kayak anak TK, anak SD kayak Pak belajar. ABCD gitu. ABCDE gitulah. Ini Budi, itu Budi, Ibu Budi gitulah. Tapi ini dalam huruf Arab. Ini kalau diikutin dengan rutin Pak, ini kuncinya cuma diulang. Kuncinya cuma diulang. Kalau belajar sekali, sebulan lagi baru belajar ya nggak bisa. Harus rutin. Waktu Kodani itu berapa lama? Sama, cuman karena saya dulu kan sering ke luar pulau Pak. Proyek saya kan di Sumatera Selatan. Jadi ketika saya belajar di sana, udah balik lagi sini. Jadi belajarnya kadang-kadang terputus gitu. Tapi akhirnya saya bilang, udah mendingan daripada begitu, mendingan saya pakai guru privat. Dulu kalau saya ke Sumatera atau kemana yang ngajarin istri saya Pak. Oh iya. Iya. Ketika pakai guru privat itu baru cepat. Baru karena rutin dan sering diulang gitu Pak. Jadi hanya saya mengulang buku Iqra berapa kali, udah langsung masuk ke baca Quran. Cepet. Bapak jangan pernah takut masalah gituan Pak. Itu masalah kecil sebenarnya. Orang biasanya sudah membayangkan, waduh takut gua nggak bisa bahasa Arab. Aduh jangan itu mah. Ikutin ya itu ya. Ikutin aja. Itu mudah Pak. Mudah. Kalau sholat itu aja ke masjid ikutin aja gerakan-gerakannya dulu ya. Iya, Bapak misalnya nih baru masuk Islam, belum tahu bacaan sholat. Laki-laki kan hukumnya kalau sholat di masjid Pak, kecuali dia punya uzur syar'i. Ketika datang ke masjid, uzur syar'i artinya halangan yang syariah gitu, yang diperbolehkan. Ketika datang ke masjid, Bapak cuma tinggal ngikutin gerakan imam aja. Bacanya apa? Belum tahu nih. Cukup subhanallah, udah cukup. Subhanallah itu artinya maha tinggi Allah. Cukup. Nah, Bapak tinggal baca ini. Atau kalau Bapak mau latihan di rumah, sholatnya sambil baca ini pun boleh Pak, begini. Loh boleh. Apa-apa. Sambil berdiri, sambil begini boleh. Atau Bapak sambil pegang handphone, nonton YouTube, boleh.
Sholat sambil nonton caranya ruku gimana, sujud gimana. Bapak tinggal sambil pegang handphone boleh. Saya dulu caranya gini Pak, sama istri dicetak atau di print dalam beberapa lembar gitu, bacaan-bacaan sholat. Kemudian karena di kantor saya tuh kantor saya kan dekat masjid, tapi ketika saya sholat sunnah sendiri, latihan di kantor saya, saya menghadap kiblat, dinding, ya udah ditempel situ Pak bacanya. Jadi saya latihannya di situ. Jadi saya sambil sholat sambil baca. Sehari 5 kali Pak, seminggu juga aja. Hafal ya? Ya hafal, cepet Pak. Cepet. Insya Allah Pak, cepet. Tapi kan beda kan apa yang sholat subuh itu Rokaatnya aja yang beda ya. Iya, yang berbeda kan hanya rokaatnya saja. Bacaannya mah sama. Bacanya sama. Setiap sholat itu kan kalau yang 2 rokaat, berarti kan setiap rokaat itu pasti baca Al-Fatihah. pas setiap itu ya. Setiap rokaat pasti baca Al-Fatihah. Al-Fatihah udah bisa. Hah? Paling udah bisa. Nah itu yang 2 rokaat Pak. Kalau yang 3 rokaat atau 4 rokaat, yang 2 rokaat pertama Al-Fatihah plus surat pendek. Tapi rokaat ketiga dan seterusnya sampai keempat ini cukup Al-Fatihah aja. Itu yang diajarin waktu masih kecil itu ya bilang ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iya. Apa? Oh, saya punya sajadah yang ada bacaan sholat ya Pak. Oh gitu. Saya beli Bu, saya beli. Ya ini buat orang-orang yang baru masuk Islam. Tuh, ada sajadah, ada bacaan sholat ya. Nah, itu. Cuman mungkin tinggal tulisannya baca. terlalu kecil kalau buat Bapak mungkin. Oh iya tadi ya. Nah, sambil berdiri di sajadah sambil baca. Jadi ini dikasihin ke Mualaf. Oh gitu ada. jadi sambil duduk juga, sambil duduk bisa nih. Jadi lihat ini aja. gitu. Iya. Ini tanda posisinya. Oh iya. Oh, banyak juga posisinya ya 3. Posisinya cuman berdiri, ruku, sujud, duduk. Ya, gitu kan. Itu digabungin kalau saya baca di Bible, ya Alkitab tuh mulai dari yang berdiri Nabi Abraham, terus ke Musa, terus ke Sulaiman. Nabi Salomo, terus ke siapa kok yang Daud juga Daud. Daud yang berdiri terus sujud terus ruku, terus semua digabung sampai Yesus sujud. Oh iya. Nah, di situ. Enggak, dari Nabi Abraham itu sudah sujud. Abraham sujud, Musa sujud, Harun sujud, Daud sujud, Ezra sujud. Ya, Itu semuanya ada apa di Bible? Cuma orang Kristen aja nggak sujud. Yesus pun sujud. Iya, Yesusnya sujud. Kalau Yesusnya sujud, kenapa Kristen jingkrak-jingkrak tepuk tangan? Gitu. Iya nyari di apa ayatnya juga nggak ada ya kok ya. Ada, tapi di perjanjian lama Pak. Maksudnya ibadah hari Minggu, maksudnya ibadah. Oh hari Minggu nggak ada. Iya, maksudnya ibadah. Tapi pas denger cerita apa namanya yang kayak jadi bukan kebetulan namanya memang itu udah diatur ya, terstruktur ya. Jadi memang loh kan jelas-jelas Yesus itu lahir 1 Masehi ya kan. 1 Masehi. Jadi maksudnya kan awal Masehi dong harusnya kan. Bukan Pak, bukan. Tidak bukan begitu Pak. Jadi 1 Masehi itu bukan harus tanggal lahirnya Yesus. Oh, gitu. Kan penanggalan Masehi itu hanya dari orang-orang yang sudah sekian ratus tahun gitu menentukan kalender. Mulai dari sekarang disebut Masehi ya gitu. Oh, jadi nggak Kan sebelumnya dulu bukan nggak ada nama Masehi Pak. Dulu kan sebutnya kan before Common Era atau Common Era. Ada bahasa Latinnya. Kalau yang Common Era, Anno Domino apa gitu. Berarti apa? Berarti salah gitu. Ya, cuman maksudnya ternyata kan 25 Desember itu memang hari itu kan hari Dewa Matahari kan. Betul. Itu jadinya. Dan pas hari Minggu lagi Sunday. Pas hari Minggu. Sunday. Iya. Sun matahari. Jadi memang diatur hari matahari. Diatur ke situ ya kok ya. Iya. Memang itu hari perayaan hari Minggu itu rupanya perayaan apa? Jadi bukan nggak sengaja rupanya memang udah dia. Iya. Sudah ada yang ngatur Pak. Diatur ke situ ya. Dan Kristen itu kan sebenarnya kan tumbuh kembangnya kan awalnya malah dari Romawi. Tumbuh kembangnya, menyebarnya gitu maksudnya. Nah Romawi ini kan sudah ratusan tahun menyembah Dewa Mitra. Itu Dewa Matahari itu kan. Jadi ketika Kristen boleh dijalankan di Romawi pakai dekret of Milan 313. Ketika Kristen dijadikan agama resmi daripada negara Romawi pakai dekret lagi. Dekret Tesalonika 380. Ketika sudah menjadi agama resmi Romawi,
Kan Romawi yang sudah biasa menyembah pagan kan harus ada adaptasi ini Pak. Jadi kan tujuannya kan mengkristenkan orang pagan yang Kristennya sendiri sudah pagan gitu loh Pak. Jadi contoh misalnya patung-patung dewa-dewa diganti dengan patung santo misalnya. Patung Maria gitu. Terus kemudian gedung kayak semacam kolosium gitu dijadikan gereja. Kristen tadinya nggak punya gereja Pak, nggak ada gedungnya. Mereka kalau kebaktian di rumah-rumah. Ketika jadi agama resminya Romawi baru dikasih gereja. Pendeta-pendetanya nggak usah bayar pajak. Ada tuh Pak. Nanti lambang-lambangnya juga begitu. Ya, jadi memang ada penyesuaian antara pagan dan Kristen. Kalau dijadiin agama negara itu ya, agama Romawi ya. Iya. Nggak bisa dipungkiri Pak, sekarang udah zaman informasi, udah kebuka semua. Ya, itu juga kan ada tuh yang di 1 Yohanes berapa ya, yang tidak mengaku Yesus sebagai manusia kan dibilang antikristus kan gitu kan, si menyesat. Antikris gitu. Ajaran sesat, antikris. Mas kan bahas di gereja tuh. Iya. Ada kan anaknya pendeta yang itu ya, bilangnya ya kan dua natur katanya Yesusnya. Dua natur hasil dari Konsili Kalsedon. Kan nggak ada ayatnya kan dua natur nggak itu ada. Nggak ada. Ya, itu hanya pemikiran gereja. Yang 100% manusia, 100% Tuhan tuh hanya Konsili Kalsedon kan? Konsili Kalsedon tahun 451 Bu. 451. Justru Konsili Kalsedon itu kadang-kadang bisa menjadi bumerang buat mereka Bu. Ketika ada ayat yang bilang Yesus tidak tahu hari itu, yang malaikat pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Gereja pendeta kan bilang kan Yesus sedang jadi manusia. Ya. Ketika jadi manusia dia nggak tahu, tapi gara-gara Konsili Kalsedon itu jawabnya gampang sekarang. Tapi kan Kalsedon menyatakan bahwa Yesus sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Iya, 100% manusia. Berarti pada saat dia jadi manusia dia juga Tuhan, menurut Kalsedon gitu. Nah, berarti kalau mereka nggak mau mengakui Yesus tidak setara dengan Bapa, pertanyaan kita kan tinggal begini, kalau begitu sebenarnya Yesus tahu tapi pura-pura nggak tahu, atau benar-benar nggak tahu? Itu aja kan Pak? Iya. Bapak udah pernah nonton video saya yang saya tanya tentara Romawi yang nyalib Yesus itu berjasa apa berdosa belum? Iya, yang berjasa apa berdosa tuh Yesus rela nggak disalib gitu kan, itu kan? Itu kalau diurut-urut Pak, berarti penyebab penyaliban itu kan iblis. Iya, harusnya ini berjasa. Karena iblis yang membisiki Yudas. Iya. Kalau iblis tidak membisiki Yudas kan tidak akan ada penyaliban. Berarti iblisnya berjasa apa berdosa? Harusnya berjasa ya. Cuman kalau waktu kemarin kita dengar itu dari kalau Ustadz Rahmat Baikuni itu, jadi itu kan Yudas jadinya kan jadi apa Samiri ya? Gini Bu, kalau yang namanya Yudas Iskariot itu dikatakan kan dia yang diserupakan dalam tafsir Bu, bukan dalam ayat Quran. Ayat Quran tidak pernah menyebutkan Yudas Iskariot. Ayat Quran surat An-Nisa ayat 157 yang mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu tidak dibunuh dan tidak disalib, ya ini ditafsirkan Bu, ada tafsirnya kan. Tafsirnya ini bahwa yang diserupakan itu adalah Yudas Iskariot, murid Yesus. Tapi ada tafsir yang lain dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa yang disalib serupakan itu adalah murid Nabi Isa alaihissalam yang paling muda. Gitu. Kalau yang tadi Ustadz Rahmat Baikuni mengatakan Yudas Iskariot itu dajjal dan sebagainya, itu ya itu hanya apa ya, kayak semacam penafsiran gitulah. Ya, penafsiran bahwa Yudas itu sudah merupakan dajjal yang datang pada zaman Nabi Isa gitu lah. Kurang lebih seperti itu. Tapi kan apa Yesus juga bilang kalau dari 12 muridnya satu iblis. Nah iya itu. Iya kan? Iya, ya itu. Tapi kalau saya yakin Ustadz Rahmat tidak mengambil referensi dari Bible. Enggak. Tapi maksudnya kita tuh kok nyambung gitu. Nyambungnya ke situ gitu. Iya. Mendengar itu di Alkitab. Tapi itu bukan tidak ada teksnya sih. Kalau Yudas yang Dajjal itu nggak ada teksnya Bu. Di penafsiran ya. Kita cuma nyambungnya gitu aja bahwa Yesus bilang hal satu dari. Sekarang gini Pak, ya Bapak Ibu nih saya tanya, Kristus artinya apa Pak? Yang diurapi kan? Mesias. Mesias. Kristus itu kan artinya Mesias. Di Islam kita mengenal Al-Masih. Jadi Yesus Kristus itu sama dengan Isa Al-Masih. Artinya yang diurapi. Tapi kalau di Islam Al-Masih kita memandangnya itu mengusap gitulah. Karena bisa mengobati dengan usap gitu menyembuhkan manusia, menyembuhkan orang dengan cara mengusap atau membangkitkan orang mati. Nah sekarang pertanyaan saya gini Bu, Kristen
itu kan memandang orang di luar Kristen atau khususnya Islam antikristus katanya. Ya. Pernah dengar gitu, Pak? Ya. Sekarang bagaimana Islam bisa antikristus? Wong kita mengenal Isa Al-Masih. Berarti kalau antikristus bahasa Arabnya kan istilahnya anti Al-Masih. Kita sekarang menganggap Nabi Isa sebagai Al-Masih. Iya. Bagaimana kita bisa disebut antikristus iya. gitu? Iya. Betul kan, Pak? Belum mengimani nabi-nabi sebelumnya ya. Oke. Sekarang di Kristen ada istilah antikristus untuk orang-orang yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan gitu atau juru selamat. Sedangkan Kristus artinya yang diurapi. Nah, kalau antikristus berarti kan tidak mengakui Yesus sebagai Kristus. Iya. Nah, Kristen gimana? Kristen kan mengakui Yesus sebagai Kristus. Kita mengakui Isa atau Yesus sebagai Al-Masih atau Kristus. Nah, bedanya kalau di Islam kita hanya mengakui dia cuman Al-Masih atau cuman Kristus. Tapi kalau di Kristen kan selain Kristus mereka juga Tuhan. menuhankan Yesus. Berarti sebenarnya antikristus ini cocoknya buat siapa? Kalau begitu. Karena menuhankan Kristus gitu. Kan Kristus bukan Tuhan artinya. Jadi balik sendiri ya. Iya, Kristus kan artinya bukan Theos, Pak. Nah, Iya, benar. sekarang mereka yang menganggap Kristus itu Theos. Berarti kan mereka sendiri yang, atau Kristen itu sendiri yang, apa ya namanya, jadi berbalik ke mereka gitu. Bisa dikatakan anti Kristus karena mereka menuhankan Kristus. Kira-kira gitu. Ya, ini kalau mau apa dibolak-balik kata gitu ya. Iya, iya. Kita nggak pernah jadi anti Kristus karena kita mengimani Nabi Isa sebagai Al-Masih atau mengimani Yesus sebagai Kristus. Nah, tinggal Kristus, apakah Kristus sama dengan Theos gitu aja. Nanti ada lagi gini sebenarnya. Ada beberapa ayat di dalam Perjanjian Baru, khususnya di surat-surat Paulus, Pak, yang dianggap bahwa Paulus menganggap Yesus sebagai Theos. Ya, Iya. nanti ada ayat. Paulus sebagai Theos. Menganggap Paulus menganggap Yesus menganggap sebagai Yesus. Theos. Itu ada di beberapa ayat. Adanya di sini, Pak. Oh, yang itu bukan. Oh, yang apa? Roma. Allah Esa, Yesus juga Esa, bukan? Oh, bukan. bukan. Kalau itu kan Bapak apa Allah itu Esa, pengantara itu juga Esa. Iya. Ya. Kalau ini bukan, Bu. Ini Roma 9 ayat 5 nih. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Kata ia di sini konotasinya adalah untuk Yesus, Yesus, karena sudah berwujud menjadi manusia kan. Ia adalah Allah. Jadi orang Kristen bacanya ini Yesus adalah Theos. Tapi sebenarnya ini adalah penyimpangan terjemahan. Oh, terjemahannya nggak seperti itu ya? Bukan nggak seperti itu. Jadi berdasarkan penerjemahan Bible bahasa Inggris ada yang menerjemahkan tidak seperti ini. Jadi yang dimaksud ia ini bukan ia Yesus, tapi ini ia adalah ia Bapa gitu. Jadi Paulus tetap menganggap Theos itu Bapa, Yesus itu Kurios. Tapi karena terjemahannya begini, seolah-olah Yesus di sini sebagai Theos. Ini sudah saya bahas nih Pak ketika saya ngajar di STID Muhammad Nasir. Saya bisa bandingkan dengan Bible terjemahan bahasa Inggris yang lain yang terjemahannya tidak sama seperti ini. Dan di Bible-nya mengakui gitu. Di beberapa terjemahan lainnya di-rendered secara berbeda. Diakuin. Di dalam Bible Hub juga. Nah, itu satu. Yang kedua, di dalam seluruh surat-surat yang dianggap surat Paulus tuh punya kayak semacam idiom gitu Pak. Bahwa Bapa itu adalah Tuhan yang harus dipuji selama-lamanya. Nah, idiom itu di beberapa ayat udah banyak, tapi giliran di sini, ini kenapa jadi seolah-olah jadi Yesus gitu. Jadi ini ada ulah penerjemah yang merubah. Sengaja dia ya. Nah, ini satu. Yang kedua, nanti ada di, kalau nggak salah di 2 Petrus 1:1. Dan kan itu. Ini mana pulpen? Mas catat masa ya? Berapa kok? Tadi Roma 9 ayat 5 Pak. Tadi Roma 9 ayat 5 ya. Nah, Oke. yang kedua ada di 2 Petrus 2 Petrus. pasal 1 ayat 1. Nih, dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus kepada mereka yang bersama-sama dengan kami
memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi seolah-olah di sini Yesus Kristus adalah Allah dan juru selamat. Padahal Allah ini sebenarnya ada Bapa, gitu. Oh jadi itu koma ya harusnya gitu ya? Nah, ini permasalahan tanda baca, Pak. Tanda baca menentukan arti, gitu. Iya. Nanti saya bisa kasih Bapak bahasan saya di video saya ketika saya kasih kuliah ke anak-anak SD. Hanya gara-gara tanda baca dan intonasi itu arti sebuah kalimat bisa berbeda. Betul. Gitu. Oh, ini tanda baca di sini ya. Iya, nah sekarang pertanyaan saya kan gini, Pak. Apakah di teks aslinya yang dalam bahasa Yunani itu ada tanda baca? Nggak ada. Nggak ada. Sama Tanda baca nggak ada, huruf besar nggak ada, huruf kecil nggak ada. Semua sama. Kayak Arab gundul gitu yang nggak ada tanda baca ya. Sekarang Bapak pernah tahu nggak kata Kristen sendiri dalam Bible itu kapan pertama kali ada? Bukannya apa namanya pada saat itu yang Antioquia itu. Betul. Kisah 11:26 kan, Pak? Iya. 11:26. Di sini ada kata-kata Kristen ya, Pak ya? Iya. Tapi Pak ternyata kalau saya bukain kodeks Sinaiticus, Pak, tidak ada kata Kristianos, adanya kata Krestianos. Kristen. Cuman beda seperti huruf, bentuknya seperti huruf E yang dihapus menjadi I. Oh jadi ininya dihapus jadi. Jadi Wah itu tangannya dihapus jadi garis ininya. zaman sekarang itu udah benar-benar informasi itu udah kebuka lebar, Pak. Mereka tinggal bersama-sama di setelah masa menjari banyak orang di Antioquia, orang-orang waktu disebut Kristen. Itu maknanya jadi apa, Kodandi kalau di Kalau Kristianos kan Kristen, kalau Krestianos itu yang baik. Oh jadi yang baik gitu. Iya. Kristianos. Nih Pak, kata Kristen itu kan di dalam Bible itu kan adanya di Kisah Para Rasul 11:26, Kisah 26:28, 1 Petrus 4:16. Kalau kata Kristen dalam TB itu ada sampai ada kata 6. Tapi di sini ini terjemahannya terjemahan tambahan nih Pak. Di teks aslinya nggak ada gitu. Ini yang di Kisah 11:26, 26:28, 1 Petrus 4:16. Kristen kan ya atau Kristen. Ketika kita buka di dalam, nah ini ada tulisan Tacitus, judulnya Annals. Ini ada kata-katanya, tulisannya begini Pak. Kristianos gitu. Ya. Di sini ada semacam kayak ada yang dihapus nih Pak. Ini baru di tulisan orang sejarawan Romawi nih. Belum yang di, nah nih harusnya. Oh iya kelihatan ya. Kelihatan kan? Iya. Ada bayangan kan? Iya. Oke. Sekarang kita lihat yang di Kodeks Sinaiticus nih. Ini abad keempat loh Pak. Ini udah dianggap Alkitab yang paling lengkap yang masih bisa disimpan manusia nih. Di Acts 11:26. Ini ada kata-kata yang disebut dengan Kristianos nih Pak ya. Iya. Seperti ini Pak tulisannya Pak. Kita perbesar lagi Pak. Kelihatan nggak Pak ada bayangan? Kabur ya, ada bayangan, ada kabur. Saya gedein lagi Pak. Iya. Iya. Itu di Tadinya seperti huruf H menjadi I. Iya. Nah, jadi kalau ini dibacanya Kristianos, tapi kalau masih berbentuk huruf H, bacanya Kristianos. Pengaruh ya, jauh ya artinya ya. Yang seperti huruf H ini adalah huruf eta Pak, kalau orang Yunani sebutnya. Kalau yang I ini adalah huruf iota. Jadi huruf eta dihapus menjadi huruf iota. Kenapa harus dihapus gitu? Dan ini ketiga-tiganya Pak, tadi yang di KJP 3 itu, ketiga-tiganya semua dihapus begini. Ini di Kisah 11:26. Nanti di Kisah 26:28. Ini Pak kata Kristen itu. Dia nyambung nih ke bawah nih. Ini bahasa Yunani ya? Yunani. Bapak perhatikan nanti di sini nih ya. Ini saya perbesar nih. Tuh. Kelihatan nggak pada bayangannya? Iya. Ada. Tadinya eta menjadi iota. Harusnya itu ya. Ya. Iya. Ini Kisah 26:28. Sekarang, nah ini lebih kelihatan lagi tuh. Iya. Kalau ini 1 Petrus 4:16. Nih, nah. Dan baru begini aja udah kelihatan tuh pada bayangan tuh. Tuh. Nah. Gitu ya. Ya kan? Kalau ini apa namanya? Ini kan bahasa Yunani. Iya. Kan Kodandi kan pernah bilang apa namanya yang dari
kalau yang terjemah yang dari Taurat itu kan dari bahasa aslinya ke bahasa Yunani itu Dari Ibrani Ini Septuaginta. maksudnya dari Ibrani ke Yunani itu kan ada apa istilahnya Resensi. resensi. Ya, Nah ini saya tunjukin. Bukan, kalau ini kan perjanjian baru, Pak. makanya ini perjanjian baru. Kalau perjanjian baru kan tidak ada hubungan dengan Septuaginta. Ya. Tidak ada hubungan maksudnya berasal gitu. Berarti kalau resensi itu udah sengaja dong berarti ya, dan dia. Saya tunjukin ya Pak ya. Saya tunjukin. Ini yang disebut dengan Septuaginta nih Pak. Oke. Nah, saya juga harus pakai tanah nih. Karena kan ini diterjemahkan dari tanah. Beda ya. Saya buka di Yesaya 7:14 nih Pak. Nah ini. Ini Pak pegang nih. Itu terjemahnya apa Pak? Himself. Therefore, My Lord Himself will give you a sign. Behold, the young woman. Ya. Ya Pak ya? yang momen. Is pregnant. Sekarang kita baca yang di KJV Pak. Perempuan muda. Ya. Oh itu yang Nah dia. bukan itu untuk raja siapa? Ibu baca yang KJV Bu. Therefore, The Lord Himself will give you a sign. Behold the virgin. 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 Menurut ibu nih yang wanita nih, virgin sama yang woman sama nggak Bu? Beda. Bedanya gimana? Kalau yang woman kan perempuan muda ya. Iya. Belum tentu virgin kan Belum Bu? tentu virgin. Tapi kalau virgin pasti perempuan muda nggak Bu? Perempuan muda. Enggak juga. Enggak Iya juga. juga ya. Ada juga. Perempuan tua kan juga bisa virgin Pak ya. Iya, Nah, iya. jadi ada Jauh ya. distorsi penerjemahan. Di sini yang woman, di sini virgin. Kalau yang bahasa Indonesia mengikuti yang woman Pak, yang bahasa Indonesia. Oh. Tapi di Matius 1:23 disebutkan anak darah, virgin. Karena itu dianggapnya Matius 1 ayat 23 itu adalah penggenapan dari Yesaya 7:14. Nah, sekarang kalau di dalam bahasa Yahudi, kata yang woman itu berasal dari kata ha-almah. Ha itu the, almah itu adalah yang woman. Ya Pak ya. Kalau untuk kata virgin, bahasa bahasa Ibraninya ha-almah bukan. Bahasa Ibraninya adalah betulah. Betul. Untuk virgin. Tapi untuk ini kalau yang woman ha-almah. Alma. Sekarang kalau di dalam bahasa Yunani, kalau untuk virgin itu ada bahasa Yunani namanya parthenos. Ya Pak ya, parthenos itu virgin. Kalau untuk yang woman ada kata dalam bahasa Yunani itu neanis gitu. Oke. Sekarang saya bukain di sini nih Pak. Yesaya nih. Yesaya 7 kan Pak ya? Iya. Ayat 14 nih. Virgin. Sama kan? Virgin Pak. Iya. Di sini diterjemahkan dari kata apa? Parthenos. Nah, ini kata parthenos nih Pak. Iya, benar. Nah, parthenos ini yang menjadikan kitab bahasa KJV itu menerjemahkan menjadi virgin. Sedangkan ini kan berasal dari kata ha-almah. Iya. Kata ha-almah yang sama di ayat lain diterjemahkannya bukan parthenos, tapi neanis. Bisa kasih lihat nih Pak. Jadi apa double itu ya? Di Keluaran Exodus pasal 2 ayat 8. Ini nah menjadi neanis. Iya. Sini apa Pak? Yang woman. Yang woman. Jadi yang woman itu harusnya neanis bukan parthenos. Sedangkan kalau teks aslinya di sini kan yang woman. Yang woman. Kenapa di sini jadi parthenos, virgin? Nah, sebenarnya apa masalahnya? Mau diterjemahkan virgin atau yang woman? Masalahnya apa sih? Masalahnya adalah Kristen berusaha menggantungkan ayat Matius 1:23 kepada Yesaya 7:14. Jadi Maria sebagai anak darah virgin, ya kan? Iya, soalnya Yang memang mau lahir Yesus itu sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Tujuannya itu. Kan di Matius 1:23 juga disebutkan ia akan disebut Immanuel. Di ini kan juga disebut Immanuel. Iya. Sedangkan kalau kita pelajarin, kita baca semua gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, pernah nggak Yesus disebut sama orang selain ibunya Immanuel? Pernah baca nggak Pak? Enggak. Nggak pernah. Jadi itu hanya ayat kutipan dari Yesaya yang ditulis oleh penulis Matius bahwa seolah-olah kitab ini sudah berbicara tentang Yesus gitu Pak. Oh, jadi soalnya nubuatan tentang Yesusnya. Iya.
yang apa dibilang rabi-rabi itu nggak ada gitu. Iya. Nah sekarang kalau kita baca di sini Pak, mohon maaf. Di sini kan orang Yahudi juga punya hak untuk menafsirkan kan Pak. Iya. Yesaya 7:14 ini sebenarnya sudah digenapi. Digenapinya di mana? Di Yesaya 8 ayat 3. I approached the prophetess, istrinya Nabi Yesaya, and she conceived and bore a son, and Hashem said to me, name him Maher Shalal Hasbaz. Plunder Hasan spoils quicken. Inilah yang disebut dengan anak ini. Jadi Immanuel di sini sebenarnya bukan nama Pak, tapi hanya ungkapan Allah beserta kita gitu. Jadi bukan nama. Nah, karena Yesaya sendiri pun juga disebut Immanuel. Immanuel, L tadi kan nama Ya, Tuhan. Tuhan, Iya. Jadi Yesaya sendiri juga disebut, Yesaya 8 ayat 8, Yesaya juga disebut Immanuel. Kalau nggak salah nih. Yesaya 8:8. Nah ini kan ayat yang turun kepada berfirmanlah Tuhan kepadaku. Ini kan Yesaya nih. Iya. Berarti kan firman Tuhan kepada Yesaya. Iya. Di ayat 8 disebut apa? Ya Immanuel. Iya. Ya Immanuel. Yesaya juga disebut Immanuel. Iya. Sedangkan Yesus di 4 gospel nggak pernah disebut orang Immanuel. Nah, jadi kan ada yang aneh. Nanti ada lagi Pak, Yesaya 9 ayat 6. Oh, kalau Yesaya 9 ayat 6 di sini lebih parah lagi. Nah, yang jago bahasa Inggris siapa nih? Bapak atau Ibu nih? Nggak ada yang jago. Gak ada yang jago. Saya harus menerjemahkannya gini Pak. Ini kan kita lihat bahasa Inggris Pak ya. Ini nanti ada kelihatan banget Bapak. Telah lahir nih kan? Nah, ya. Yasmin kan telah Ya, lahir. for a child has been born to us ya Pak ya. Sama ya, for unto us a child is born, sama lah ya. Ya, telah lahir. Terus apa nih? A son has been given to us. Iya, dan diberikan Unto us a son is given, sama. sama. And the dominion will rest on his shoulder. And the government will be upon his shoulder. Sama Pak ya? Ya. Nah, sekarang mulai permasalahan di sini nih Pak. The wonders. Perhatikan tanda bacanya nih Pak. Ini ada apa nih? And his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Nah, And his name ini siapa Pak? Ya namanya akan Nama anak itu kan? Ya. Berarti kan nama anak itu akan dipanggil apa? Penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Raja damai. Ini yang dianggap nubuat untuk Yesus kan Pak? Iya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan di sini Pak. Tadi sampai di Ini wonders. sampai di Advisor. the dominion will rest on his shoulder ya. Ya penasihat ajaib. Ini koma Pak ya? Iya. The wondrous advisor, penasihat ajaib, mighty God, Allah perkasa, eternal Father. Ada 3 nih Pak. Ya. Called. Siapa nih Pak? Memanggil, menyebut. Heskia. Ada namanya jelas ya. Anggap aja nggak ada Pak. Anggap aja nggak ada. Called Name. his name. His name. Syar Shalom, Prince of Peace. Jadi 3 gelar ini adalah 3 gelar untuk Tuhan Yang Maha Esa Pak. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal itu adalah gelar untuk Tuhan Yang Maha Esa yang menyebut nama anak itu adalah Raja Damai. Kenapa disebut Raja Damai? Karena Raja Hezekia inilah yang mempunyai masa paling damai untuk bangsa Israel. Bersatu memimpin yang Ini ada catatan lagi di Pak di sini nih. This wanderer, apa tuh Pak? Salvation took place in the days of the child of Ahaz, the righteous king Hezekiah. Disebutnya langsung kan? Iya langsung namanya. Anak ini yang untuk Raja Hezekia, whom God. Nah, di mana Tuhan, penasihat ajaib, Allah perkasa, eternal Father, Bapa yang kekal menyebut Prince of Peace. Jadi bukan ininya yang apa namanya seperti Allah ya kalau Iya. kalau di Alkitab kita kan seolah apa namanya Immanuelnya apa namanya Yesus itu yang apa namanya disebut sebagai Sekarang kalau kita kembalikan lagi seperti tadi, pernah nggak Yesus disebut penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai di seluruh perjanjian baru? Pernah nggak Pak? nggak pernah. Nggak ada. Nah inilah akal-akalan atau permainan penerjemahan Kristen ketika mereka menerjemahkan Tanakh menjadi Septuaginta. Jadi apa kalau di ininya ditanamnya bahwa yang apa namanya Allah perkasa itu Allah gitu ya. Raja Iya. Jadi bukan ininya bukan namanya itu Jadi 3 gelar untuk Tuhan, Untuk yaitu Tuhan. penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa kekal,
ini menyebut Raja Hezekia sebagai Raja. Shalom atau Raja Jadi Damai. damai gitu. Jadi karena kalau di Alkitab kita seolah-olah Ah. Yesusnya yang itu ya. Nah, kalau kita baca yang di TB, seolah-olah kan menjadi seolah-olah itu untuk Yesus. Iya. Gitu. Hmm. Nih, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya, berarti kan nama anak itu Iya. disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Jadi terbalik. Ada nggak di perjanjian baru Yesus sebut 4 gelar ini? Kan nggak ada. Iya, jadi apa namanya? Padahal itu untuk Allah maksudnya. Iya, tadinya. 3 gelar untuk Allah, 1 untuk Raja Hezekia. Yang menyebut anak ini tuh Raja Damai gitu. Nah, nanti ada lagi, Bapak mungkin sering dengar bilur-bilurnya menyembuhkan. Dari mana Pak? Yesaya 53. Yesaya 53 menurut orang Yahudi yang punya kitab ini, mereka bilang itu bukan Yesus, itu untuk bangsa Israel sendiri. Saya ketika debat sama pendeta Esra Soro, Budi Asali, kan saya gampang, saya tinggal bawa ini aja. Saya cuma bacain tafsirnya. Jadi saya meminjam perspektifnya Yahudi untuk membantah upaya Kristen untuk mencaplok perjanjian lama atau mencaplok ini Tanakh. Ini Pak, 52:13, God's servant, the people of Israel. Ini tafsir dari Rashi. Udah jelas. Jadi Yesaya 53 yang disebut hamba yang menderita tuh mulainya dari pasal 52 ayat 13. Tuh, this is a prophecy foretelling what the nations and their kings will exclaim when they witness Israel's full attitude toward the Jews. Kan jelas Pak ini. Ya, bangsa Israel. Ini lagi ngomongin bangsa Israel. Nah, kita bisa membuktikan atau melihat sejarah bangsa Israel ketika mereka sudah terdiaspora ke Eropa Timur, di Jerman, di Austria, kan mereka dipersekusi semua. Iya, iya. Di Austria, bahkan sampai Holocaust tuh puncaknya gitu. Baru sampai akhirnya istilahnya timbul yang namanya apa? Zionisme. Mereka ingin kembali ke Israel. Nah, tapi apakah Zionisme itu orang-orang Israel yang murni gitu? Nah, itu belum tentu. Belum tentu ya. Kalau itu dibilang apa? Tadi? Apa alirannya? Namanya? Yahudi Hybrid. Askenazi di Jerman, Iya, iya. ya. Di Eropa Timur. Jadi datang Iya. apa namanya? Kan seperti tadi saya bilang Pak, pasti ada asimilasi lah. Ya pasti ya. Namanya udah sekian puluh tahun ya kan, berapa Bukan puluhan. ratus tahun. Ratusan Pak. Jadi udah berapa keturunan ya kan kawin campurnya. Sekarang gini Pak, bait suci yang kedua itu dianjurkan tahun berapa? Tahun 70 Masehi. Abad pertama dianjurkan. Setelah itu kan baru umat Israel kan orang Yahudi kan diaspora lagi. Ya. Nah, yang rabi-rabi pindah ke kota Yafne, ini yang disebut sebagai cikal bakal Judaisme. Walaupun secara akidah mereka bisa klaim sampai ke Nabi Abraham. Tetapi setelah, jadi dari abad pertama sampai Holocaust itu kan baru di Perang Dunia Kedua ya. Perang Dunia Kedua, abad ke-20. 2000 tahun Pak udah tersebar ke seluruh dunia. Kan nggak mungkin nggak ada asimilasi gitu. Iya pasti. Nah, 2000 tahun loh Pak, 2 milenium. 2 milenium kan pasti udah ada asimilasi. Iya pasti. Apa kawin campur ya udah gitu. Jadi orang-orang Yahudi yang sudah tersebar kemana-mana, menderita, akhirnya mereka yang punya pemikiran, nah kita harus balik ke, kita harus punya negeri sendiri, negara sendiri. Itu Zionisme. Tapi kan sampai detik ini aja masih ada orang-orang Yahudi yang di luar Israel yang protes dengan berdirinya negara Israel. Mereka bilang belum waktunya. Iya, Nah, kenapa? Entar nunggu firman Tuhan kata gitu. Nah, sedangkan yang mendirikan Israel kan orang-orang yang bisa dikatakan bukan darah murni Israel. Mereka nggak berpakaian seperti yang memelihara apa nih? Iya. Apa namanya sih Bu ini Bu? Yang sampai kerual-kerual ke sini kan, pakai topi yang tinggi-tinggi begitu kan? Nggak begitu. Baik. Jadi kan lucu Pak, gini. Sekarang kalau ada orang Kristen di Indonesia membela bangsa Israel di Palestina, lucu nggak Pak? Gini?
Hubungannya apa coba? Kristen dengan Israel di sana tuh hubungannya apa? Nggak ada hubungannya kan? Hanya ada masalah karena orang Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi. Iya. Itu aja. Hanya karena ada, boleh dikatakan kedekatan cuma secara sentimen rohani gitu. Kan mereka bukan bangsa Israel, orang Kristen yang di sini. Ngapain ngurusin Israel yang di sana gitu? Hanya urusan sentimen rohani aja. Karena ada kitab yang sama. Padahal Yesus juga bukan cuma untuk bangsa Israel ya. Iya, Yesus ngakunya aku kan hanya untuk domba-domba tersesat dari bangsa Israel. Iya. Begitu dia datang juga nanti menghakimi, cuma untuk menghakimi 12 suku itu dengan 12 buah. Iya, kalau di Bible. Iya kan ada. Tadi kan Ibu nanya Matius 28:19 ya? Ya. Saya punya Matius yang dalam bahasa Ibrani, Bu. Itu siapa? Yang amanat agung. Oh, amanat agung ya. Ini Matius dalam bahasa Ibrani. Yang punya Rabbi Shem Tov namanya. Ini Matius 28:19 nih, Ibu bisa baca sendiri nih. Tulisan bahasa Ibrani cuma segini, artinya dalam bahasa Inggris begini, Bu. Oh gitu, ini cuma gini dong. Iya. Cuma pergilah Pergi. ke seluruh bangsa, jadikan semua muridku mana? Nggak ada, orang di sini cuma segini. Matius 28:19. Iya. Pergilah. Kalau yang Markus 16 itu kok? 16. Dari ayat 9 sampai 20. Iya. Go aja. Gitu doang. Di sini aja, ini ada catatannya nih. Oh. Itu juga kan bukan itu ya? Bukan, itu juga banyak yang tidak memuat ayat itu. Ini. Sorry, ini tadi Matius nih ya. Markus. Nah, ini Markus. Nah, ini. Sekarang saya minta tolong Bapak cari di dalam yang bahasa Inggris. Ini sebelum ayat 9 nih, Pak. Ini cuman iseng-iseng berhadiah aja nih. Bapak tolong cari Markus 16. Ini ada kalimat begini, Ibu baca yang di bahasa Indonesia nih. Ini kan ada kalimat, lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur. Sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Ada paragraf dengan singkat, mereka sampaikan dan seterusnya. Sampai kata-kata ini kan. Bandingkan dengan yang bahasa Inggris, Bu. Sama nggak, Bu? Ada nggak satu paragraf ini? Markus 28, Markus 16. Ayat? Ayat Dari ayat 8 bagian B. Oh, 8 bagian B. Ya. Maksudnya yang ada itu. Ya. Ini kan ada paragraf ini. Dengan singkat mereka. Ini kan cuma sampai afraid. Iya. Because they were afraid. Takut. Karena mereka takut nih kan. Karena mereka takut. Yang ini dengan singkat sampai ini. Di sini ada nggak, Pak? Nggak ada. So they went out quickly and... Kemana itu? Nah, ini dari mana ayatnya kalau gitu? Kok bisa satu paragraf nongol begini? Di sini nggak ada. Iya, sini langsung nomor 9-nya sih. Nah, Toto kan ini kan 9 nih, Pak. Kalau ini kan setelah Yesus bangkit, Iya. betul sama kan? Nah, ini ada keterangan begini nih, Bu. Nih, ada yang apa nih dengan singkat nih? Dengan singkat ya. sampai kekal itu kan? Beberapa atau sedikit naskah dan terjemahan mengakhiri Injil Markus dengan bagian ini sehingga tidak memuat ayat 9 sampai 20. Lihat catatan berikutnya. Bagian ini kiranya dalam abad kedua Masehi baru ditambahkan pada Markus ayat 9 sampai 20. Baru ditambahkan. Ya kan? Iya. Gitu. Kalau yang penampakan Yesus itu mah Kalau yang apa penampakan Yesus apa di Emmaus. Emmaus ya. Itu asli atau enggak sih? Di mana, Pak? Yang untuk apa namanya Yesus apa penampakan ke murid-muridnya itu perjalanan ke Emmaus. Itu bener nggak itu? Oh yang apa namanya? Terus dia kasih lihat suruh pegang apa? Oh, ya, ini Itu- Pak. Saya ceritakan dulu, agak mundur sedikit, Pak. Menurut ahli-ahli perjanjian baru, keempat penulis gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini adalah orang-orang yang bukan saksi mata langsung, Pak. Oh ya itunya apa? Yang mau minta apa ya?
Ya itu websitenya tuh dari mana, Pak? Yang Tadi buku yang Five Gospel mana, Bu? Kan kalau dia waktu itu bilang ada websitenya bisa dilihat. USCCB. Satu tuh, USCCB. usccb.org. jadi bisa lihat di itu kan di website itu. Nih. Bahwa itu apa namanya nonim ya, kemudian dia. Ya. Kalau di USCCB mengatakan gini, Pak. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, tidak cukup kuat bahwa yang menulis adalah orang yang bersangkutan. USCCB. Gimana sih? United States Conference of Catholic Bishops. Ini kan ada Bible-nya nih, Bu nih. Nah, Bible ini kita tinggal klik aja nih, Books of Bible. Oke. Nah, di setiap ini kan nama kitab-kitabnya. Anggaplah yang Yohanes. Di setiap kitab Yohanes nanti sebelum pasal 1 itu ada introduction, Bu. Ini kan ada introduction nih. Kita bisa baca di sini. Nanti ada kata-kata begini nih. Nah ini. However, the accuracy of much of the detail of the fourth gospel constitute a strong argument that Johannine tradition rests upon the testimony of an eyewitness. Although traditions identify this person as John, the son of Zebedee, most modern scholars find that the evidence does not support this. Ya. Meskipun tradisi mengidentifikasi orang ini sebagai Yohanes anak Zebedeus, kebanyakan ahli-ahli atau sarjana-sarjana modern menemukan bahwa bukti-buktinya tidak mendukung ini. Gitu. Tidak mendukung.